Bagaimana kalau saya bilang, rumah Anda sendiri mungkin sedang mencuri masa depan Anda? Bukan tetangga, bukan pemerintah, bukan gaji Anda, tapi barang-barang kecil yang diam-diam Anda biarkan masuk, satu persatu. Tempat sampah mini, botol pembersih berjejer, dekorasi musiman, baju acara yang dipakai sekali, alat olahraga yang berubah jadi gantungan baju. Kelihatannya sepele kan? Tapi coba jawab ini dengan jujur. Jika semua pengeluaran kecil itu dikumpulkan selama 10 tahun, berapa nilainya? Puluhan juta, ratusan juta, dan pertanyaan yang lebih mengganggu. Kalau uang itu diinvestasikan, hidup Anda hari ini akan seperti apa? Kita sering berpikir kemiskinan datang dari keputusan besar yang salah. Padahal, kenyataannya lebih kejam. Kita hancur bukan karena satu kesalahan besar. Kita hancur karena ribuan keputusan kecil yang terasa tidak berbahaya. Setiap diskon yang Anda kejar, setiap promo yang Anda manfaatkan, setiap pembelian impulsif yang Anda sebut self-reward, itu bukan cuma transaksi. Itu adalah potongan kecil dari kebebasan finansial Anda. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah Anda benar-benar mengendalikan uang Anda, atau selama ini Anda hanya tidak sadar sedang membocorkannya? Bayangkan, saya duduk di depan Anda. Usia saya sudah sangat tua, rambut memutih, wajah penuh garis pengalaman. Dan saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak enak didengar. Sebagian besar dari Anda tidak miskin karena gaji kecil. Anda miskin karena kebiasaan kecil. Itu terdengar kasar, tapi kebenaran memang jarang terdengar lembut. Saya sudah melihat ribuan orang sepanjang hidup saya. Orang pintar, orang rajin, orang berpendidikan tinggi. Banyak dari mereka menghasilkan uang yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Namun, entah bagaimana, di akhir bulan mereka tetap merasa sesak. Di akhir tahun, mereka tetap tidak punya aset. Berarti, di usia 40 atau 50, mereka bertanya dengan nada panik, kemana uang saya pergi? Izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Apakah Anda benar-benar tahu kemana uang Anda menguap setiap bulan? Atau Anda hanya merasa sudah cukup hati-hati? Padahal sebenarnya tidak pernah benar-benar menghitung. Orang suka menyalahkan inflasi, menyalahkan ekonomi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan nasib. Tapi jarang sekali seseorang berdiri di depan cermin dan berkata, mungkin saya yang ceroboh. Musuh terbesar kekayaan bukanlah pajak, bukan atasan Anda, bukan harga rumah yang naik. Musuh terbesar kekayaan adalah kebocoran kecil yang terus-menerus Anda abaikan. Saya menyebutnya begini, mati perlahan oleh 1000 luka kecil. Bukan satu keputusan bodoh yang menghancurkan masa depan Anda, bukan satu investasi gagal, tapi ratusan keputusan kecil yang terasa sepele, terasa tidak berbahaya, terasa murah, terasa wajar. Dan karena terasa wajar, Anda tidak pernah menganggapnya ancaman. Coba lihat rumah Anda. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Rumah itu adalah cermin karakter finansial Anda. Apakah rumah Anda dipenuhi barang yang benar-benar digunakan, atau barang yang hanya pernah membuat Anda merasa senang 5 menit saat membelinya? Anda mungkin berkata, ini cuma barang kecil. Ya, justru itu masalahnya. Karena otak manusia tidak takut pada angka kecil, Rp50.000 terasa ringan, Rp100.000 terasa biasa, Rp200.000 terasa masih bisa ditoleransi. Tapi ketika ratusan transaksi kecil itu dijumlahkan selama 5, 10, 20 tahun, hasilnya bukan lagi kecil. Apakah Anda pernah menghitung berapa total pengeluaran kecil yang sebenarnya tidak perlu selama setahun terakhir? Jika saya meminta laporan itu sekarang, apakah Anda siap melihatnya? Kebanyakan orang tidak siap, karena mereka tidak pernah benar-benar ingin tahu. Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Jika Anda tidak mampu mengendalikan pengeluaran kecil, Anda belum siap mengelola uang besar. Anda ingin investasi miliaran, Anda ingin kebebasan finansial, Anda ingin hidup tanpa tekanan, tapi Anda tidak pernah mendisiplinkan hal-hal kecil yang ada tepat di depan mata Anda. Anda ingin panen besar,
tapi tidak mau menyiangi gulma kecil di halaman sendiri. Dan gulma itu tumbuh di rumah Anda setiap hari. Mari kita bicara lebih spesifik. Masuk ke kamar Anda. Lihat sudut kecil di sana. Tempat sampah mini, kecil, lucu, praktis. Setiap kamar punya satu. Mungkin kamar mandi juga punya. Meja kerja punya. Total ada berapa di rumah Anda? 3, 4, 5. Setiap satu menggunakan kantong plastik kecil khusus. Dibeli khusus. Harganya tidak mahal. Tidak membuat jantung berdebar saat membayar. Tidak terasa menyakitkan. Tapi pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda benar-benar membutuhkannya? Atau Anda hanya terbiasa melihatnya, sehingga merasa itu normal? Sebagian besar isi tempat sampah mini itu apa? Tisu, kertas kecil, bungkus tipis. Benda-benda yang sebenarnya bisa langsung dibuang ke tempat sampah utama, namun Anda memilih kenyamanan kecil. Dan kenyamanan kecil itu memiliki biaya berulang. Apakah Anda sadar bahwa kekayaan sering kali hilang bukan karena kebutuhan, tetapi karena kemalasan berpikir? Anda membeli kantong plastik tambahan lagi dan lagi, tanpa pernah bertanya, apakah ini perlu? Itulah pola yang lebih berbahaya, bukan soal plastiknya, tapi soal mentalitasnya. Ketika Anda berhenti mempertanyakan hal kecil, Anda sedang melatih diri menjadi ceroboh dalam skala besar. Sekarang mari kita masuk ke dapur dan kamar mandi Anda. Buka lemari bawah wastafel. Berapa banyak botol pembersih di sana? Pembersih kaca, pembersih lantai, pembersih kayu, pembersih stainless, pembersih kamar mandi, pembersih dapur, pembersih kerak, pembersih noda membandel. Seolah-olah setiap permukaan di rumah Anda membutuhkan cairan yang berbeda untuk dihormati. Saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah rumah Anda benar-benar serumit laboratorium kimia? Atau Anda hanya menjadi korban pemasaran yang sangat cerdas? Perusahaan tidak menjual kebersihan, mereka menjual ketakutan. Takut kalau kaca tidak cukup bersih, takut kalau lantai tidak cukup mengilap, takut kalau dapur tidak cukup higienis. Dan Anda merespons ketakutan itu dengan kartu debit. Anda tahu? Yang menarik, seringkali 1 atau 2 produk serbaguna sudah cukup untuk sebagian besar kebutuhan. Tapi mengapa kita tetap membeli banyak? Karena variasi memberi ilusi kontrol. Botol yang banyak membuat kita merasa lebih siap, lebih peduli, lebih benar. Padahal seringkali itu hanya penumpukan biaya yang tidak kita sadari. Dan saya akan bertanya lebih dalam. Berapa banyak botol yang jarang dipakai hingga akhirnya kedaluarsa? Berapa banyak uang yang Anda buang bersama cairan yang mengering di dalam botol? Ini bukan soal menjadi pelit, ini soal menjadi sadar. Kekayaan bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak, kekayaan adalah tentang menghentikan kebocoran. Anda tidak bisa mengisi ember yang berlubang, dan sebagian besar orang mencoba menambah air tanpa pernah menutup lubangnya. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bagaimana jika setiap keputusan kecil yang Anda ambil hari ini dikalikan 10.000 kali selama hidup Anda? Apakah keputusan itu masih terlihat sepele? Inilah yang tidak dipahami kebanyakan orang. Kebiasaan kecil membentuk karakter, karakter membentuk keputusan besar. Keputusan besar membentuk takdir finansial. Jika Anda terbiasa berkata, ini cuma sedikit, Anda sedang melatih diri untuk menoleransi kebocoran. Dan toleransi terhadap kebocoran adalah musuh akumulasi. Saya sudah hidup cukup lama untuk memahami satu hal penting. Orang tidak gagal menjadi kaya karena kurang pintar. Mereka gagal karena kurang disiplin terhadap hal-hal kecil. Mereka ingin strategi investasi rumit, mereka ingin saham 10 kali lipat, mereka ingin rahasia pasar, tapi mereka tidak pernah mau duduk dan menghitung pengeluaran rutin yang tidak perlu. Mengapa? Karena itu membosankan. Dan manusia lebih suka sensasi daripada disiplin. Apakah Anda berani berbeda? Apakah Anda berani melihat rumah Anda bukan sebagai tempat nyaman, tapi sebagai laporan keuangan yang berjalan? Setiap barang adalah keputusan.
Setiap keputusan adalah kebiasaan. Setiap kebiasaan adalah arah masa depan Anda. Jadi saya akan menutup dengan pertanyaan yang mungkin membuat Anda berpikir malam ini. Jika seseorang menilai masa depan finansial Anda hanya dari isi rumah Anda sekarang, apakah ia akan menyimpulkan bahwa Anda sedang menuju kekayaan atau menuju stagnasi? Apakah rumah Anda adalah markas akumulasi atau gudang impuls? Ingat ini baik-baik, kekayaan tidak hancur dalam satu ledakan besar. Ia terkikis, perlahan, diam-diam, tanpa suara. Sampai suatu hari, Anda bangun dan menyadari bahwa waktu sudah habis dan semuanya berawal dari hal kecil yang dulu Anda anggap tidak penting. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah Anda akan tetap menganggapnya kecil? Atau mulai hari ini, Anda memilih untuk menjadi lebih sadar? Pilihan itu selalu dimulai dari rumah Anda sendiri. Sekarang, mari kita berjalan sedikit lebih dalam ke rumah Anda. Bukan ke dapur, bukan ke kamar mandi, tapi ke ruang tamu. Ke sudut-sudut yang terlihat indah di foto. Ke tempat yang paling sering Anda rapikan ketika tamu datang. Saya ingin Anda melihatnya dengan jujur. Rumah yang terlalu penuh seringkali adalah pikiran yang tidak disiplin. Itu mungkin terdengar kejam, tapi izinkan saya menjelaskan. Saya sudah menghabiskan puluhan tahun mempelajari perilaku manusia, dan saya bisa memberitahu Anda satu hal sederhana. Manusia jarang membeli barang karena kebutuhan murni. Mereka membeli karena emosi, dekorasi musiman, tanaman palsu, karpet kecil yang lucu, aksen-aksen estetik yang membuat ruangan terlihat hidup. Tidak ada yang salah dengan keindahan. Saya bukan musuh estetika, tapi saya adalah musuh dari keputusan yang tidak dipikirkan. Coba jawab ini dengan jujur, berapa banyak dekorasi di rumah Anda yang hanya keluar setahun sekali? Berapa banyak yang dibeli karena tema tahun ini berbeda? Dan berapa banyak yang sebenarnya masih bagus, tapi terasa membosankan karena sudah pernah dipakai? Anda tahu apa yang terjadi di sana? Anda tidak membeli dekorasi, Anda membeli sensasi baru, dan sensasi itu selalu mahal. Saya ingin Anda memahami sesuatu yang penting. Industri retail tidak menjual barang. Mereka menjual perasaan. Perasaan hangat. Perasaan spesial. Perasaan tidak tertinggal ketika momen Lebaran datang. Ketika Natal tiba. Ketika Imlek menghiasi pusat perbelanjaan. Anda tidak hanya melihat ornamen. Anda melihat standar sosial. Anda melihat ekspektasi. Anda melihat tekanan halus untuk ikut meramaikan. Dan saya ingin bertanya, apakah Anda benar-benar menghias rumah untuk keluarga atau untuk validasi sosial yang tidak pernah Anda akui? Pertanyaan itu tidak nyaman, tapi pertanyaan yang tidak nyaman seringkali menyelamatkan uang Anda. Lalu mari kita bicara tentang tanaman palsu. Ini favorit saya. Tanaman palsu terlihat praktis, tidak perlu disiram. Tidak perlu dirawat, tidak mati, selalu hijau. Tapi coba saya tanya, apakah Anda ingin hidup yang terlihat hijau atau hidup yang benar-benar hidup? Tanaman palsu adalah metafora yang indah untuk banyak keputusan finansial. Ia terlihat baik-baik saja di permukaan, tapi tidak memberi nilai jangka panjang. Ia hanya duduk di sana, mengumpulkan debu, dan debu itu bukan hanya debu fisik. Itu adalah simbol pembelian yang tidak perlu. Berapa banyak tanaman palsu yang Anda miliki? 1 di meja kerja, 1 di rak TV, 1 di sudut ruang tamu. Mungkin 2 di kamar. Awalnya 1 terlihat lucu, 2 terlihat harmonis, 3 mulai terasa penuh, 4 menjadi kebiasaan. Anda tidak pernah berkata, "Saya ingin koleksi tanaman plastik." Itu terjadi perlahan. Itulah cara pemborosan bekerja. Ia tidak masuk dengan teriakan, ia masuk dengan bisikan. Saya ingin Anda memperhatikan pola ini. Setiap kali Anda merasa bosan dengan ruangan, Anda ingin membeli sesuatu. Setiap kali Anda merasa rumah kurang fresh, Anda membuka aplikasi belanja. Mengapa? Karena belanja adalah bentuk kontrol instan
hidup terasa berantakan, beli dekorasi baru, mood sedang turun, tambah sentuhan estetik. Apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah? Atau hanya menutupi kekosongan sementara? Saya tidak mengatakan jangan pernah membeli. Saya mengatakan, berhenti sejenak sebelum membeli. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup saya? Atau hanya mempercantik foto saya? Karpet kecil di area lalu lalang tinggi. Itu contoh lain, luku, hangget. Instagramable tapi mudah bergeser. Cepat, kotor, perlu sering dirapikan. Anda membeli keindahan kecil, lalu membayar dengan waktu dan energi tambahan. Apakah itu pertukaran yang Anda sadari sejak awal? Atau Anda hanya fokus pada perasaan 5 menit pertama saat membelinya? Sekarang, saya ingin membawa Anda ke bab yang lebih dalam. FOMO, penyakit modern yang mahal, fear of missing out. TAKUT, ketinggalan. Inilah salah satu kekuatan paling berbahaya dalam perilaku finansial manusia modern. Mari, kita mulai dengan buku. Anda melihat buku diskon. Reviewnya bagus. Banyak yang bilang, ini wajib dibaca. Anda membelinya. Buku datang. Anda taruh di rak. Anda berkata, nanti kalau ada waktu. Lalu minggu berikutnya, ada buku lain. Topik berbeda. Diskon lagi. Anda beli lagi. Rak mulai penuh. Tapi halaman tetap kosong. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda membeli buku atau membeli identitas? Sebagai orang yang suka membaca, banyak orang tidak membeli untuk digunakan. Mereka membeli untuk merasa menjadi versi diri yang lebih baik. Mereka membeli juicer bukan karena rutin minum jus, tapi karena ingin menjadi orang yang sehat. Mereka membeli alat kopi mahal bukan karena benar-benar memahami kopi, tapi karena ingin merasa sophisticated. Mereka membeli alat dapur viral karena ingin merasa produktif. Saya menyebut ini membeli harapan, dan harapan yang dibeli tanpa sistem hampir selalu berakhir di lemari. Apakah Anda menyadari betapa seringnya Anda membeli masa depan ideal, bukan kebutuhan saat ini? Saya tidak menyalahkan Anda. Saya hanya ingin Anda sadar. Media sosial mempercepat FOMO. Anda melihat orang lain punya alat tertentu. Anda melihat dapur estetik. Anda melihat rutinitas pagi yang sempurna. Lalu Anda merasa kurang. Dan ketika manusia merasa kurang, ia membeli. Padahal seringkali yang kurang bukan barangnya, yang kurang adalah disiplin. Diskon adalah pemicu terbesar FOMO. Saya ingin Anda mengingat kalimat ini. Diskon bukan alasan membeli. Diskon hanya memperbesar kesalahan jika barang itu tidak diperlukan. Jika Anda tidak butuh sesuatu, potongan harga 50% tetap. Berarti Anda menghabiskan 50% uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Mengapa ini sulit dipahami? Karena otak kita mencintai sensasi. Hemat. Kita merasa menang saat mendapat harga lebih murah. Padahal, kita tetap mengeluarkan uang. Coba jawab ini. Berapa banyak barang di rumah Anda yang dibeli karena promo? Dan berapa banyak yang benar-benar menjadi bagian rutin hidup Anda? Elektronik, cadangan, blender, kedua, rice cooker baru, karena modelnya lebih modern. Apakah yang lama rusak? Tidak. Tapi yang baru terlihat lebih bagus, lebih canggih, lebih kekinian. Dan Anda tidak ingin merasa tertinggal. Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin keras. Jika Anda terus-menerus meningkatkan gaya hidup hanya karena model baru muncul, Anda sedang berlari di treadmill konsumsi, dan treadmill itu tidak pernah berhenti. Lucunya, Anda mungkin juga punya treadmill sungguhan di rumah. Dibeli saat semangat hidup sehat memuncak, dipakai 3 minggu, lalu berubah menjadi gantungan baju. Apakah masalahnya alatnya? Tidak. Masalahnya adalah optimisme berlebihan terhadap versi diri Anda di masa depan. Anda mengira Anda akan menjadi lebih disiplin hanya karena memiliki alat, padahal karakter tidak dibeli, ia dibangun.
Setiap kali Anda membeli sesuatu dengan harapan nanti saya akan lebih rajin, Anda sedang berjudi dengan uang Anda sendiri. Apakah Anda benar-benar berubah, atau hanya membeli ilusi perubahan? Saya ingin Anda berhenti sejenak. Tarik napas. Lihat sekeliling Anda. Berapa banyak barang di ruangan Anda sekarang yang dibeli karena dorongan sesaat? Berapa banyak yang benar-benar Anda gunakan secara konsisten? Jika setiap barang harus membayar sewa karena menempati ruang, berapa yang pantas tinggal? Pertanyaan itu bukan untuk membuat Anda merasa bersalah. Pertanyaan itu untuk membangunkan Anda. Karena kekayaan tidak dibangun dari euforia, ia dibangun dari ketenangan. Orang yang benar-benar kaya tidak tergoda setiap ada tren. Mereka tidak terguncang oleh diskon. Mereka tidak membeli untuk terlihat. Mereka membeli karena sudah dipikirkan. Saya akan meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang mungkin akan mengganggu Anda malam ini. Apakah Anda mengendalikan keinginan Anda, atau keinginan Anda yang mengendalikan Anda? Karena jawaban atas pertanyaan itu menentukan apakah Anda sedang membangun kekayaan, atau hanya membangun tumpukan barang, dan tumpukan barang tidak pernah sama dengan kebebasan. Sekarang saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih sensitif. Bukan tentang barang kecil, bukan tentang botol pembersih, atau tanaman palsu. Saya ingin berbicara tentang harga diri. Tentang bagaimana manusia seringkali membungkus rasa tidak aman mereka dengan kartu debit. Pakaian untuk acara spesial. Anda mendapat undangan pernikahan, undangan formal, undangan reuni, undangan kantor. Lalu muncul satu pikiran kecil yang terdengar masuk akal. Saya butuh baju baru. Benarkah Anda butuh? Atau Anda takut terlihat sama seperti sebelumnya? Mari, saya ajukan pertanyaan yang mungkin membuat Anda gelisah. Jika tidak ada kamera, jika tidak ada media sosial, jika tidak ada orang yang memperhatikan, apakah Anda tetap membeli pakaian itu? Sebagian besar orang tidak membeli pakaian untuk kenyamanan. Mereka membeli untuk persepsi. Mereka ingin terlihat pantas, terlihat sukses, terlihat berkembang. Dan tidak ada yang salah dengan ingin tampil baik. Tapi masalah muncul ketika penampilan menjadi lebih penting daripada stabilitas finansial. Saya sudah melihat ini berkali-kali. Orang yang penghasilannya biasa saja, tapi lemari pakaiannya seperti selebritas. Orang yang cicilan masih menekan, tapi tampilannya selalu on point. Pertanyaannya sederhana. Untuk siapa Anda berpakaian? Untuk diri Anda? Atau untuk validasi orang yang bahkan mungkin tidak memikirkan Anda selama 5 menit? Setelah acara selesai, lebih dalam lagi, mengapa Anda merasa perlu membeli sesuatu yang baru setiap kali ada acara? Apakah Anda benar-benar tidak punya pakaian yang layak? Atau Anda takut dianggap mengulang? Ini yang jarang disadari. Ketika Anda membeli untuk mengesankan orang lain, Anda sedang menyewakan masa depan Anda demi opini sesaat. Opini yang cepat hilang. Foto yang cepat tenggelam di timeline. Tapi uang yang keluar, nyata. Dan ini bukan hanya tentang pakaian, aksesoris hewan peliharaan. Saya tahu, Anda mencintai hewan Anda. Itu hal yang indah. Tapi jujur saja, apakah kucing Anda peduli merek kalungnya? Apakah anjing Anda menghargai desain terbaru dari pakaian musim dingin? Atau itu sebenarnya untuk Anda, untuk rasa gemas Anda, untuk foto lucu Anda, untuk komentar gemes banget dari orang lain? Saya tidak mengatakan berhenti memanjakan hewan peliharaan. Saya mengatakan, bedakan antara cinta dan impuls. Hewan seringkali hanya punya 1 atau 2 mainan favorit. Sisanya hanya memenuhi sudut ruangan. Tapi kita tetap membeli lagi dan lagi. Mengapa? Karena membeli memberi sensasi perhatian. Sensasi menjadi pemilik yang baik, padahal menjadi pemilik yang baik tidak selalu berarti
membeli lebih banyak. Kadang, itu berarti menggunakan dengan bijak. Sekarang, saya ingin mengajak Anda masuk ke bab yang lebih besar. Barang besar, penyesalan lebih besar. Mari kita bicara tentang peralatan kebugaran di rumah. Ini klasik. Anda bangun suatu hari dengan semangat luar biasa. Hidup sehat mulai sekarang. Anda menonton video motivasi. Anda merasa terinspirasi. Anda membayangkan versi diri Anda 6 bulan ke depan. Lebih bugar, lebih disiplin, lebih percaya diri. Lalu Anda berkata, kalau punya alat sendiri di rumah, pasti lebih konsisten. Dan Anda membelinya. Treadmill, sepeda statis, dumbbell set, lengkap. Beberapa minggu pertama, Anda rajin. Lalu kehidupan kembali normal. Pekerjaan menumpuk, jadwal padat, energi menurun. Alat itu mulai jarang disentuh. Dan suatu hari, ia berubah fungsi menjadi gantungan pakaian paling mahal yang pernah Anda beli. Pertanyaan yang harus Anda jawab dengan jujur adalah ini. Apakah masalahnya kurangnya alat atau kurangnya komitmen? Banyak orang membeli alat karena ingin membeli disiplin. Tapi disiplin tidak dijual di toko. Disiplin dibangun dari keputusan kecil yang konsisten. Saya ingin Anda memahami satu bias psikologis yang sangat mahal. Kita terlalu optimis terhadap diri kita di masa depan. Kita percaya versi masa depan kita akan lebih rajin, lebih kuat, lebih teratur. Jadi kita membeli untuk versi itu. Padahal yang membayar tetap versi diri kita yang sekarang. Apakah Anda sering membeli sesuatu dengan kalimat, nanti pasti kepakai? Seberapa sering nanti itu benar-benar terjadi? Sekarang mari kita bicara tentang fast furniture. Meja murah, kursi murah, lemari murah, desain cantik, harga menggoda. Anda melihatnya dan berpikir, lumayan, hemat. Beberapa tahun berlalu, engsel mulai longgar, permukaan mulai mengelupas, struktur mulai goyah. Anda mengganti lagi, dan lagi, dan lagi. Izinkan saya memberi Anda prinsip sederhana. Orang miskin sering membeli berdasarkan harga, orang kaya membeli berdasarkan nilai jangka panjang. Bukan berarti Anda harus selalu membeli yang paling mahal, tapi Anda harus menghitung total biaya selama bertahun-tahun. Jika Anda membeli 3 kali dalam 10 tahun, apakah itu benar-benar hemat? Atau Anda hanya membayar cicilan kebodohan dalam bentuk pengulangan? Saya tahu, itu terdengar tajam. Tapi saya tidak tertarik untuk terdengar manis. Saya tertarik agar Anda berpikir, setiap barang besar yang Anda beli adalah komitmen jangka panjang. Komitmen ruang, komitmen perawatan, komitmen uang. Apakah Anda mengevaluasi komitmen itu, atau hanya tergoda desainnya? Sekarang, saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Jika semua barang di rumah Anda bisa berbicara, berapa yang akan berkata, saya benar-benar dibutuhkan, dan berapa yang akan berkata, saya dibeli karena emosi sesaat? Masalah keuangan jarang datang dari satu kesalahan besar, ia datang dari pola. Pola ingin terlihat mampu. Pola ingin menjadi versi ideal, tanpa proses. Pola memilih, murah, tanpa menghitung jangka panjang. Saya akan menutup bagian ini dengan pertanyaan yang sangat penting. Apakah Anda sedang membangun kehidupan, atau hanya membangun citra? Karena citra selalu lebih mahal dari yang terlihat. Dan kehidupan yang kokoh selalu dibangun dari keputusan yang tidak perlu dipamerkan. Anda tidak perlu terlihat kaya untuk menjadi kaya. Tapi jika Anda terus membeli untuk terlihat kaya, Anda mungkin tidak akan pernah benar-benar kaya. Sekarang pilihan ada pada Anda. Apakah Anda ingin mengesankan orang lain selama beberapa jam, atau mengamankan masa depan Anda selama puluhan tahun? Jawaban itu menentukan arah hidup finansial Anda. Sekarang kita masuk ke tempat yang paling sering diremehkan, tapi diam-diam paling berbahaya. Dapur. Ya, dapur Anda. Bukan karena kompor, bukan karena kulkasnya,
Tapi karena kebiasaan yang terjadi di sana, tanpa pengawasan pikiran, stok makanan berlebihan. Ini terlihat seperti tindakan cerdas, terlihat seperti perencanaan, terlihat seperti kesiapan. Anda pergi ke supermarket, ada promo besar, beli 2 lebih hemat, diskon 40%, bundling spesial. Otak Anda langsung berkata, ini kesempatan, tapi saya ingin bertanya. Kesempatan untuk apa? Untuk menghemat, atau untuk menghabiskan lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Sebagian besar orang tidak belanja dengan rencana, mereka belanja dengan suasana hati. Mereka masuk dengan satu daftar kecil, keluar dengan troli penuh. Mengapa? Karena diskon menciptakan ilusi urgensi. Jika tidak dibeli sekarang, rasanya rugi. Padahal kenyataannya seringkali sederhana. Anda tidak butuh 2. Anda tidak butuh 3. Anda hanya butuh 1. Saya ingin Anda membuka kulkas Anda malam ini. Lihat bagian paling belakang, apa yang ada di sana? Saus yang hampir habis masa berlakunya. Sayuran yang layu. Bahan makanan yang dulu Anda beli dengan semangat memasak, tapi tidak pernah terpakai. Itu bukan hanya makanan yang terbuang. Itu keputusan yang tidak disiplin. Dan keputusan yang tidak disiplin, jika berulang, menjadi karakter. Karakter itulah yang menentukan masa depan finansial Anda. Saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Apakah Anda benar-benar membeli makanan untuk dikonsumsi, atau untuk merasa aman? Banyak orang menyimpan stok berlebihan, karena takut kekurangan, takut tiba-tiba butuh, takut tidak siap. Tapi rasa takut itu mahal, karena seringkali yang kita takutkan tidak pernah terjadi. Dan makanan yang kita beli untuk berjaga-jaga, berakhir di tempat sampah. Apakah Anda sadar betapa seringnya uang Anda berubah menjadi sampah? Secara harfiah, masalahnya bukan di nominalnya. Masalahnya adalah pola pikirnya. Jika Anda tidak mampu mengatur konsumsi kecil seperti bahan makanan, bagaimana Anda akan mengatur investasi besar? Jika Anda tidak punya sistem sederhana untuk belanja mingguan, bagaimana Anda akan punya sistem untuk membangun kekayaan? Kekayaan bukan tentang rumus rumit. Kekayaan adalah tentang sistem yang konsisten. Belanja tanpa daftar adalah emosi. Belanja dengan daftar adalah strategi, dan hidup yang penuh strategi jauh lebih stabil daripada hidup yang dikendalikan impuls. Sekarang mari kita masuk ke bab terakhir, bab yang paling penting, kekayaan. Dimulai dari pengendalian diri. Banyak orang bertanya kepada saya sepanjang hidup saya, bagaimana caranya menjadi kaya? Mereka berharap saya memberi mereka saham rahasia, investasi tersembunyi, strategi yang tidak diketahui publik. Tapi jawaban saya hampir selalu mengecewakan mereka. Belajar mengendalikan diri itu tidak terdengar glamor, tidak viral, tidak dramatis, tapi itu fondasinya. Anda tidak menjadi kaya karena satu keputusan brilian. Anda menjadi kaya karena ribuan keputusan biasa yang benar. Keputusan untuk tidak membeli, keputusan untuk menunda, keputusan untuk berpikir 2 kali. Saya ingin Anda merenungkan sesuatu. Apa sebenarnya kebebasan finansial itu? Apakah mobil mewah? Apakah rumah besar? Atau kemampuan untuk mengatakan tidak tanpa rasa takut? Banyak orang ingin kebebasan, tapi mereka tidak mau membayar harga disiplin. Mereka ingin hasil tanpa pengendalian diri. Itu seperti ingin tubuh atlet tanpa latihan, tidak masuk akal. Setiap kali Anda berhasil menahan pembelian impulsif, Anda sedang memperkuat otot finansial Anda. Setiap kali Anda memilih menggunakan apa yang sudah ada, Anda sedang melatih kelimpahan dari dalam. Dan saya ingin Anda memahami satu prinsip sederhana. Uang besar hanya nyaman di tangan orang yang sudah terbiasa mengelola uang kecil. Jika hari ini Anda ceroboh,
dengan 50.000. Besok Anda akan ceroboh dengan 50 juta. Skalanya berubah. Karakter tidak. Apakah Anda pikir orang bangkrut karena satu transaksi? Tidak. Mereka bangkrut karena pola pikir yang sama, hanya dalam angka yang lebih besar. Sekarang saya ingin Anda melihat sekeliling Anda. Lihat rumah Anda. Lihat isi lemari Anda. Lihat dapur Anda. Lihat sudut-sudut yang jarang Anda perhatikan. Setiap barang di sana adalah keputusan masa lalu Anda. Pertanyaannya sekarang adalah ini. Apakah keputusan-keputusan itu sedang membangun masa depan Anda atau menggerogotinya perlahan? Kekayaan tidak datang dengan suara keras. Ia tumbuh diam-diam seperti pohon. Tapi begitu juga pemborosan. Ia juga tumbuh diam-diam seperti rayap. Dan seringkali saat Anda menyadarinya, struktur sudah rapuh. Saya tidak meminta Anda hidup kaku. Saya tidak meminta Anda berhenti menikmati hidup. Saya meminta Anda sadar. Sadar bahwa setiap rupiah adalah pekerja. Ia bisa Anda kirim, bekerja untuk Anda. Atau Anda bisa membuangnya untuk kesenangan, sesaat. Pilihan itu selalu ada di tangan Anda. Dan keputusan kecil hari ini menentukan apakah 10 atau 20 tahun dari sekarang, Anda akan berkata, saya bersyukur dulu, saya disiplin, atau seandainya dulu, saya lebih bijak. Sekarang saya akan meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Jika kekayaan adalah hasil dari pengendalian diri, apakah Anda sedang melatihnya setiap hari? Atau justru melemahkannya dengan alasan-alasan kecil? Karena pada akhirnya bukan gaji Anda yang menentukan masa depan Anda. Bukan ekonomi, bukan keberuntungan, tapi kemampuan. Anda mengatakan cukup, dan orang yang tahu kapan harus berkata cukup adalah orang yang paling dekat dengan kebebasan sejati. Dengarkan saya baik-baik. Kita sering berpikir bahwa kemiskinan itu karena takdir, karena gaji kecil, karena keadaan, karena orang lain lebih beruntung. Tapi jarang sekali kita berani berdiri di depan cermin dan berkata, mungkin aku sendiri yang tidak disiplin, dan disitulah semuanya bermula. Bukan dari keputusan besar, bukan dari kegagalan spektakuler, tapi dari kebiasaan kecil yang kita anggap remeh, dari kalimat sederhana, cuma segini kok, dari pembenaran kecil yang diulang setiap hari sampai menjadi karakter. Anda tidak menjadi lemah dalam satu hari. Anda menjadi lemah karena ribuan kompromi kecil. Begitu juga dengan keuangan Anda. Setiap kali Anda membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, Anda sedang membuat keputusan tentang siapa diri Anda. Anda sedang berkata pada diri sendiri bahwa kenyamanan sesaat lebih penting daripada kebebasan jangka panjang, bahwa validasi orang lain lebih penting daripada ketenangan batin Anda, bahwa perasaan hari ini lebih penting daripada masa depan Anda. Dan itu menyakitkan untuk diakui, karena jauh di dalam hati, Anda tahu, Anda mampu lebih. Anda tahu, Anda bisa lebih disiplin. Anda tahu, Anda bisa lebih bijak. Tapi Anda memilih mudah. Masalahnya, hidup tidak pernah memberi hadiah pada pilihan yang mudah. Hidup memberi hadiah pada pilihan yang benar. Anda ingin kebebasan finansial. Anda ingin hidup tanpa cemas soal uang. Anda ingin bisa berkata tidak tanpa takut kehilangan kesempatan. Tapi kebebasan itu tidak lahir dari gaji besar. Ia lahir dari pengendalian diri. Dan pengendalian diri tidak pernah terasa nyaman. Ia terasa seperti menahan diri saat diskon besar datang. Ia terasa seperti menutup aplikasi belanja ketika sedang bosan. Ia terasa seperti memakai kembali pakaian lama dengan percaya diri. Ia terasa seperti berkata, aku tidak butuh ini. Setiap kali Anda berhasil mengatakan tidak, Anda sedang membangun fondasi yang tidak terlihat, fondasi karakter. Dan karakter itulah yang akan menopang kekayaan Anda. Orang sering iri pada hasil. Mereka melihat rumah besar, investasi berkembang, hidup tenang. Mereka tidak melihat ribuan keputusan kecil yang diambil dengan disiplin.
Mereka tidak melihat malam-malam ketika seseorang memilih menahan diri daripada mengikuti arus. Anda ingin berbeda, maka beranilah berbeda dalam hal kecil. Karena hidup Anda tidak berubah saat Anda menemukan peluang emas. Hidup Anda berubah saat Anda memperbaiki kebiasaan harian. Rumah Anda adalah cerminan pikiran Anda. Jika rumah Anda penuh dengan barang yang tidak perlu, mungkin pikiran Anda juga penuh dengan keinginan yang tidak terfilter. Jika dapur Anda dipenuhi stok yang terbuang, mungkin keputusan Anda juga dipenuhi rasa takut yang tidak masuk akal. Jika lemari Anda sesak dengan pakaian yang jarang dipakai, mungkin Anda sedang mencoba menutupi rasa kurang percaya diri dengan penampilan. Ini bukan tentang menghakimi, ini tentang kesadaran. Karena saat Anda sadar, Anda punya kuasa. Kuasa untuk memilih, kuasa untuk berubah, kuasa untuk menghentikan kebocoran kecil sebelum ia menjadi banjir besar. Uang bukan sekadar angka. Uang adalah waktu. Uang adalah energi. Uang adalah pilihan. Setiap rupiah yang Anda buang tanpa sadar adalah waktu hidup Anda yang tidak akan kembali. Setiap pembelian impulsif adalah jam kerja yang Anda korbankan demi kepuasan sesaat. Apakah itu sepadan? Apakah sensasi 5 menit saat membuka paket lebih berharga daripada ketenangan 10 tahun ke depan? Tanyakan itu pada diri Anda dengan jujur, karena pada akhirnya, hidup bukan soal terlihat berhasil. Hidup adalah soal benar-benar bebas. Bebas dari utang yang menekan. Bebas dari kecemasan akhir bulan. Bebas dari ketergantungan pada opini orang lain. Dan kebebasan itu dimulai dari satu hal. Sederhana. Cukup. Orang yang tahu kapan harus berkata cukup adalah orang yang paling kaya. Bukan karena hartanya paling banyak, tapi karena keinginannya terkendali. Ia tidak dikuasai tren. Ia tidak dikuasai diskon. Ia tidak dikuasai FOMO. Ia berdiri tenang, melihat godaan lewat, dan tetap memilih jalannya sendiri. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Mungkin hari ini Anda merasa semua ini terlalu kecil untuk dipikirkan. Mungkin Anda berkata, nanti saja. Tapi ingat, masa depan Anda dibangun hari ini. Bukan besok. Bukan saat gaji naik. Bukan saat kondisi membaik. Hari ini, keputusan kecil hari ini adalah cerita besar Anda nanti. Bayangkan diri Anda, 10 atau 20 tahun dari sekarang. Apakah ia akan berterima kasih karena Anda mulai disiplin sekarang? Atau ia akan menyesal karena Anda terus menunda? Hidup tidak menunggu Anda siap. Waktu terus berjalan. Dan setiap hari Anda punya 2 pilihan. Memperkuat karakter atau melemahkannya. Anda tidak perlu sempurna. Anda tidak perlu ekstrim. Anda hanya perlu sadar. Sadar bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Sadar bahwa kebebasan finansial bukan hadiah, tapi hasil. Sadar bahwa kekayaan bukan tentang berapa banyak yang Anda miliki, tapi seberapa sedikit yang Anda butuhkan untuk merasa cukup. Beranilah melihat rumah Anda dengan mata baru. Beranilah mengakui kebocoran kecil. Beranilah memperbaikinya satu persatu. Bukan demi terlihat hebat, bukan demi dipuji, tapi demi masa depan yang tenang. Karena pada akhirnya, yang paling menyakitkan bukanlah kekurangan uang. Yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa Anda sebenarnya bisa lebih bijak, tapi memilih tidak melakukannya. Dan saya tidak ingin itu menjadi cerita Anda. Saya ingin Anda menjadi orang yang ketika melihat ke belakang, bisa berkata dengan bangga, aku mengendalikan hidupku. Aku tidak diperbudak oleh keinginanku. Aku membangun kebebasanku, sedikit demi sedikit. Itulah pesan moralnya. Kekayaan bukan tentang keberuntungan, bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling konsisten mengendalikan diri. Dan jika hari ini Anda mulai sadar, mulai memilih dengan lebih bijak, mulai berkata cukup pada hal yang tidak perlu, maka percayalah, Anda sudah selangkah lebih dekat pada kebebasan yang selama ini Anda cari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang berani.